Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, umat berkemenangan ya Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Victorious Devotion pagi ini. Haleluya. Kita percaya bahwa kita ada karena kebaikan, karena cinta dan penyertaan Tuhan. Kita mau dengar kebenaran firman yang menuntun kita sepanjang hari hidup kita hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cintamu, untuk pertolonganmu yang kami yakin penyertaan Tuhan membawa kami pagi ini dengan satu kesempatan yang baru, satu peluang yang baru, satu pengharapan yang baru akan Engkau. Kami percaya kami ada semata karena Engkau. Kami percaya segala keberadaan kami semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami mau renungkan kebenaran firman yang boleh menuntun kami menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan kami pewahyuan, berikan kami iluminati, pencerahan yang daripada Tuhan. Tuntun, sertai, pimpin kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Kita ada pagi ini, saya yakin semua penyertaan Tuhan. Semua kasih setia Tuhan. Sebab itu pagi ini kita mau renungkan satu kebenaran firman yang saya yakin, saya percaya boleh menyegarkan kita, menguatkan kita, membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Kita mau baca satu kebenaran firman dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Saya baca untuk kita semua. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Wah, luar biasa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kehidupan, kesehatan, bahkan harta benda kekayaan, itu semua berasal daripada Tuhan. Amin. Pagi ini kita mau belajar satu kebenaran firman yang luar biasa, di mana di sini mengajarkan kita bahwa kekayaan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki pun kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita belajar dari kebenaran firman ini yang saya ajak kita semua mungkin baca dari ayat yang pertama. Ya, dari Lukas 8 dengan judul perikop. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Di sini dikatakan perempuan-perempuan ini yang melayani Yesus, mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dan mereka-mereka ini ternyata perempuan-perempuan yang menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, karena mereka sudah dibebaskan dari sakit penyakit, dari roh-roh jahat. Ada juga yang dibebaskan tadi dikatakan Maria Magdalena dari 7 roh jahat. Yang kita mau belajar pagi ini bahwa dikatakan di ayat yang ketiga, mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tatkala kehidupan kita mengalami transformasi karena kita melihat satu sosok yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita, yang memberikan kesembuhan, yang membawakan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Yesus. Di sini dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini melayani rombongan yang bersama-sama dengan Yesus. Bukan hanya Yesus, tapi murid-murid dan orang-orang yang beserta dengan Yesus. Mereka melayani dengan apa yang mereka miliki, dengan kekayaan, dengan harta benda mereka. Saudara yang kekasih, di sini menggambarkan bahwa melayani Tuhan juga bisa dengan apa yang kita miliki. Dalam arti kata,
tatkala kita mengiring Yesus, tatkala kita menerima Yesus, segala sesuatu kita sadar, semua hanya oleh karena Tuhan. Dan semua boleh jadi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Yohana di sini adalah istri daripada Kuza. Kuza itu siapa? Di Alkitab dicatat Kuza adalah bendahara dari Raja Herodes pada saat itu. Di sini berarti bahwa dia orang yang cukup penting, terutama di daerah Galilea. Menurut Injil Lukas di dalam Perjanjian Baru ini dicatat bahwa Yohana adalah istri Kuza. Di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa mereka mengikuti Yesus karena mereka sudah disembuhkan dari sakit penyakit dan dari roh-roh jahat yang mengikat mereka. Saudara yang kekasih, satu pelajaran yang luar biasa bahwa kemurahan hati dalam melayani, kisah para perempuan ini melayani Yesus dengan kekayaan mereka, mengajar kita, mengingatkan kita tentang pentingnya kemurahan hati dalam melayani. Mereka tidak hanya memberikan harta mereka, tapi mereka juga memberikan waktu, tenaga, mereka mengikut kemana Yesus pergi. Dan lewat harta yang mereka miliki, mereka melayani dan memuliakan Tuhan. Apa yang menjadi harta yang sesungguhnya? Yesus itu sendiri. Apa yang menjadi harta yang sesungguhnya? Kemerdekaan itu sendiri. Di sini kita belajar satu hal yang luar biasa, bahwa pelayanan yang tulus melibatkan banyak hal, terutama hati kita yang mau mempersembahkan segalanya dalam hidup kita. Yang kedua adalah kesetiaan dalam pelayanan. Para perempuan ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dalam melayani Yesus. Mereka memiliki kekayaan dan status sosial yang cukup tinggi pada saat itu. Mereka tidak ragu-ragu untuk terus mengikut Yesus, untuk terus mengiringi Yesus kemanapun Yesus pergi. Di mana Yesus ada, mereka ada. Dan ini menginspirasi untuk kita, untuk mengabdikan apa yang kita miliki, baik kehidupan kita, baik pribadi kita, harta benda kita, bahkan dedikasi kita hanya untuk melayani Yesus. Sehingga segala yang kita miliki boleh untuk kepentingan kerajaan Allah, tanpa ragu dan tanpa pamrih. Haleluya. Yang ketiga, berbagi kasih dalam pelayanan. Di sini mengajarkan bahwa melayani dengan kekayaan juga bisa dikerjakan. Melayani dalam wujud nyata yang konkret, dalam kasih yang nyata. Seperti perempuan-perempuan ini tidak hanya memberi secara finansial saja, tetapi memberi waktu mereka, memberikan hidup mereka kemanapun Yesus pergi. Tapi juga mereka terlibat dalam pelayanan sehari-hari. Secara nyata mereka pakai keuangan mereka, secara nyata mereka wujudkan kasih mereka dalam bentuk yang konkret, bukan hanya sekedar kata, tetapi wujud yang konkret. Dikatakan bahwa mereka melayani rombongan itu lewat kekayaan mereka. Satu hal yang luar biasa. Mereka menyediakan dukungan, mereka memberikan perhatian, mereka memberikan wujud nyata bagi Yesus dan bagi seluruh rombongan yang ada. Mereka mengajarkan bagi saudara dan saya pagi ini bahwa bentuk pelayanan lewat banyak hal, lewat pelayanan di mimbar, lewat pelayanan kehidupan nyata sehari lepas sehari, lewat kasih yang konkret dalam memberi, itu nyata secara penuh komitmen, dikerjakan dengan kasih yang tulus. Dan di sini kita belajar saudara-saudara untuk meneladani sikap ini tentang melayani dengan harta benda kita, dengan kekayaan yang kita miliki. Karena tatkala kita diambil, tatkala kita diselamatkan oleh karena kasih setia Tuhan, maka wujud nyatanya kita lihat dari ayat-ayat ini. Kita mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi. Kita mengiring Yesus kemanapun Yesus ada. Kemanapun pelayan-pelayan Kristus ada. Kita mau melayani bukan hanya sekedar Yesus saja, tapi kita juga mau melayani yang terkecil dari dalam rombongan itu. Siapa? Setiap pribadi yang ada dalam satu komunitas pelayanan. Kita mau melayani semua dengan dedikasi yang penuh, dengan pelayanan kita, baik apapun yang kita bisa kerjakan, juga dengan apa yang kita miliki, harta benda kekayaan juga kita bisa pakai menjadi satu wujud konkret kasih yang kita nyatakan dalam melayani Tuhan. Jadi marilah kita hidup sebagai murid Kristus yang tekun melayani dengan apa yang kita miliki, karena kita yakin dan kita percaya semua yang kita miliki daripada Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami belajar kebenaran, kami juga boleh memuliakan Engkau
lewat harta, kekayaan yang kami miliki. Karena kami yakin dan percaya, tatkala kami ditebus, semua adalah milik Tuhan. Semua daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, ajarkan kami belajar dari perempuan-perempuan ini Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam devotion berikutnya. Salam kemenangan.